Hari ini kita baru saja buat laporan polisi terkait kasus dugaan tindakan pidana pencemaran nama baik terhadap klien saya yang dilakukan oleh saudari L. Jadi kita ada bikin 3 pasal di sini. Kita ambil pasal 27 ayat 3 Junto 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang ITE Junto pasal 310 KUHP, Junto pasal 311 KUHP terkait fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik. Ini bentuk nama baiknya apa? Ya, mengatakan hal-hal yang tidak benar di media elektronik yang menyangkut dengan nama klien saya. Ya. Iklan. Oke. Ya, lanjut. Jadi terkait ucapan yang seperti apa sih Bang? Mungkin Jadi, ada beberapa ucapan yang diungkapkan di media sosial seperti klien saya membuang baju-baju dari terlapor keluar rumah, sementara itu tidak benar. Ada surat kesepakatan yang dibuat sesuai dengan keinginan terlapor di antara terlapor dengan klien saya. Mereka sepakat bahwasanya terlapor akan keluar dari rumah itu karena sudah tidak ada lagi kecocokan. Jadi tidak ada diusir atau dibuang baju itu keluar dari rumah, itu tidak benar. Jadi kita datang sini ingin meluruskan sesuai dengan keinginan klien kita. Klien saya merasa sangat terganggu privasinya, kehidupan pribadinya, nama baiknya terutama di kalangan. Beliau kemana aja pergi selalu ditanyain dengan orang-orang mengenai hal-hal yang terjadi ini semua. Jadi sebagai seorang public figure, beliau berhak untuk meluruskan dan menerangkan apa yang terjadi sebenarnya. Kan sebelum melakukan pelaporan ini ada etiket komunikasi dengan mana investigasi. Jadi saya minta maaf sebelum dilaporin gitu. Sekarang sudah lebih ke ranah kepolisian ya. Jadi kita juga mengambil jalur hukum juga gitu loh. Karena kalau mediasi itu sudah lewat lah gitu loh. Sekarang jadi kita lebih jelas lah orangnya. Ya, kita bicara sesuai hukum aja lah. Nanti kalau memang gimana ya kita pokoknya intinya kita ambil langkah hukum sebagai warga negara yang baik. Kita ambil langkah hukum, ya kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu aja. Untuk yang dirugikan apa aja sih? Maksudnya merasa dirugikan dengan pencemaran nama baik itu apa aja Bang yang dirasakan dari Bang Okan? Ya, yang dirugikan terus terang ya pasti nama baiknya. Satu, kedua ya mungkin ya kesempatan yang seharusnya datang jadinya terhambat dan tidak datang, dan yang pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya diselesaikan dalam waktu tertentu menjadi tertunda gara-gara terganggu dengan hal-hal seperti ini. Pikirannya jadi nggak fokus kan, nama baiknya juga pasti sudah dirugikan ya, banyak lah intinya akan kita jelaskan sesuatu seperti itu. Bang, secara pribadi hari ini sudah melaporkan hal ini gimana Bang? Ya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena emang ini harus dijalankan semata-mata untuk mengklirkan opini publik yang selama ini beredar. Jadi karena kan berdampak pada pekerjaan. Terus yang paling fatal adalah kan dia pernah bilang ada kehilangan yang diduga di rumah gue terjadi, kayak cincin, emas, berlian, tas-tas branded, dan semua merugikan ratusan juta. Di media online di media bilang seperti itu. Ya padahal gue menerangkan kalau cincin itu bukannya dia beli, bukannya berlian, bukannya emas, tapi endorsement dari satu perusahaan yang mau mengendorse gue sebagai public figure. Cuma pada saat itu gue nggak pakai cincin, jadi gue kasih pada saat itu masih status istri. Ini lu pakai dah, tapi tetap kontrak atas nama gue, postingnya juga di Instagram gue, semuanya. Tapi di luaran bilang dia beli emas, berlian, padahal itu blue sapphire gitu loh. Dan total kerugiannya informasinya di bawah 30 juta, bukan ratusan juta gitu. Jadi
hal-hal seperti itu yang membuat opini publiknya seperti itu. Diduga di rumah Okan, semua orang pikir ya Okan yang ngambil, gitu kan? Jadi kemana aja Okan pergi menjadi buah bibir dari orang-orang kan. Jadi apa benar ini begini ya, otomatis ini semua akan mengganggu sebagai seorang public figure jika bertemu, berjalan, ketemu dengan orang-orang baru yang sudah kenal, mungkin akan lebih mudah untuk mengambil keputusan karena sudah tahu karakter. Untuk orang-orang baru yang hanya mengenal tapi tidak dikenal oleh beliau kan akan lebih susah dan lebih berdampak negatif kepada reputasi terutama gitu. Bilang kan terus dia diusir, padahal bilang diusir juga. Padahal waktu itu pernah ada pertemuan di rumah, disaksikan sama lawyer gua, sama lawyer dia. Dari pihak dia bilang kalau dia sudah tidak nyaman di rumah gua karena gua cerai, makanya dia mau keluar, tapi minta dibuatkan surat. Ya gue bilang kesepakatan, gue bilang nggak apa-apa bikin, tapi yang bikin dari pihak dia, dia tanda tangan di atas materai. Jadi tidak diusir. Jadi bukan diusir, yang minta dia lu mau keluar, gitu loh. Gue hanya mengiyakan apa yang dia inginkan, gitu. Tapi kan di luaran bilang gue gue ngusir dia, terus barang-barang dibuang, dikeluarin secara kayaknya mau ngusir. Baju-baju itu gue keluarin dari kamar karena dia yang minta, ada bukti chatnya, dia mau nyicil barang-barangnya. Karena dia minta ya gue keluarin supaya dia cicil barang-barangnya. Tapi di media bilang lagi seolah-olah kayaknya gue buang-buang barang dia terus usir. Nah seperti itu. Jadi opini-opini itu yang harus diluruskan. Masukan ini gimana nih, makin panjang gitu, nggak kelar-kelar sama mantan. Ya makanya sebenarnya gue sih udah move on ya. Gue banyak pekerjaan, gue banyak urusan-urusan yang lebih penting. Tapi kan ini sebenarnya gue nggak mau seperti ini. Gue pun kan teman-teman gue juga hilang kan. Hampir setahun, 6 bulan teman-teman cari gue nggak pernah mau. Karena apa? Menurut gue ini nggak penting. Gue banyak sibuk pekerjaan. Gue bilang sama teman-teman sekalian kan, gue nggak pernah kabur sama teman-teman wartawan. Pasti gue sharing sama teman-teman. Tapi karena ini mengganggu, ada di online terus, bikin opini publik, lama-lama gue terganggu. Ya seperti ini kan gue nggak kerja. Gue meluangkan waktu kan, yang harus gue di kantor, gue ngurusin kontrak-kontrak, gue ngurusin kerjaan-kerjaan gue. Tapi gue harus meluangkan waktu hari ini seharian untuk meluruskan hal-hal yang merugikan nama gue. Gitu. Nah pihak si anak kemarin juga sempat dikonfirmasi katanya nantangin juga kalau ngelaporin ya udah laporin aja gitu. Apa maksudnya gini, untuk itu kita jawab singkat aja. Semua orang memiliki hak untuk mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan dan kepentingan mereka masing-masing sebagai warga negara yang baik. Kita tidak bisa menghalangi siapapun yang mau mengambil langkah, dan kita juga berhak dan memiliki kewajiban untuk mengambil langkah jika yang dikabarkan, yang diberitakan tidak sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi di lapangan mengenai diri kita, diri klien kita, itu aja. Jadi silakan aja, siapa aja mau ambil langkah apa aja silakan. Kita nggak takut, kita nggak gubris. Intinya kita di sini untuk langkah kita terkait kerugian dan pencemaran yang terjadi di sisi kita, itu aja. Terima kasih. Ini dengan ada laporan ini berharap apa sih? Maksudnya ada permintaan maaf dari sana atau minta rugi ganti rugi apa? Berharap supaya kedepannya jangan lagi hal-hal begini terjadi jika tidak ada sesuatu yang benar. Gitu. Jadi konteksnya jika memang mau ambil langkah itu harus apa benar. Jadi jangan asal-asal aja main lapor sana, main lapor sini, taunya ujung-ujungnya begini kan ya. Ini tidak benar. Ini kita mau memberikan suatu contoh yang baik kepada masyarakat bahwasannya jika kita mau mengambil langkah di dalam hukum, kita harus pas, kita harus tepat. Jangan kita ambil jika kita tidak tahu. Jadi ini sebagai suatu contoh orang yang baik mengambil langkah yang baik dengan cara yang baik. Itu aja. Laporannya secara nggak langsung hukumannya berapa Bang Dare? Ancaman hukumannya berapa Bang? Bang laporannya Ya antaranya kan kita baru bikin laporan mengenai ancaman hukuman, nanti yang lain-lain terkait biar kita kabarkan sesuai dengan waktu dan proses yang berjalan. Itu aja. Kita nggak mau melangkahin pihak penyidik juga. Kita juga penyidik kan. Ya. Jadi kita akan kabarin sesuai dengan perkembangan yang berlaku. Oke? Untuk laporannya itu ITE atau pencemaran nama baik? Iya. ITE juga ada. ITE juga. ITE juga ada. Ya. Kita ada laporin 3 pasal. Mereka menuding Bang Okan sebagai pencuri dong. Itu apa seperti apa Bang? Diduga terjadi di rumah gue. Ya. Dia menyebutkan nama rumah Okan Cornelius, gitu loh. Ya,
otomatis orang berpikir kan gue yang ngambil, nggak mungkin tetangga kan, gitu. Jadi opini publiknya dibuat seperti itu. Tapi memang benar hilang, Bang? Hah? Barangnya memang benar hilang? Maksudnya memang benar dicari memang hilang atau memang sembunyikan seperti apa gitu? Enggak, intinya ya Enggak. Jadi ada barang yang dibilang hilang itu ternyata tidak hilang, makanya kita mengambil langkah hukum gitu aja ya. Oke, itu aja ya. Thank you ya. Thank you, teman-teman. Oke, Makasih ya. kita ketemu di segmen berikutnya. Thank you ya. Yuk, terima kasih Mas. Thank you. Abang mau.